Pulau Nias disebut sebagai Tano Niha, yang terdiri dari kata Tano berarti tanah dan Niha berarti manusia. Sebutan itu dapat diartikan sebagai tanah manusia. Sementara suku Nias dikenal dengan sebutan Ono, Niha yang berasal dari kata Ono berarti anak atau keturunan, dan Niha yang berarti manusia, yang jika digabungkan berarti anak keturunan manusia. Dalam mitologi asal-usul suku Nias, kedatangan manusia untuk pertama kalinya ke Pulau Nias dimulai pada era Raja Sirau. Sang raja memiliki 9 orang putra yang semuanya disuruh keluar dari sebuah tempat bernama Tete Holi Anaa, yaitu tempat berdirinya sebuah pohon kehidupan bernama Sigaru Tora'a. 9 putra raja tadi diusir dari Tete Holi Anaa karena saling memperebutkan tahta Raja Sirau, dan merekalah yang dianggap pertama kali menduduki Pulau Nias. Di samping mitologi, suku Nias sendiri sempat dilacak asal mulanya oleh para arkeolog yang meneliti pulau tersebut pada 1999 silam. Penelitian itu mengungkap bahwa Pulau Nias pertama kali dihuni pada 12.000 tahun silam oleh para imigran dari daratan Asia. Bahkan, kuat pula indikasi bahwa pulau itu juga telah dihuni sejak 30.000 tahun lalu. Budaya suku Nias yang mirip dengan budaya Hoa Binh di Vietnam sempat menimbulkan dugaan bahwa suku Nias berasal dari Vietnam. Tetapi berdasarkan penelitian genetika pada 2013 lalu, suku Nias berasal dari rumpun bangsa Austronesia yang diperkirakan bermigrasi dari Taiwan lewat Filipina pada 4.000 tahun yang lalu. Suku Nias memiliki ciri khas yang terletak pada ciri fisiknya. Ciri-ciri fisik suku Nias secara umumnya memiliki rambut hitam dan tebal, bentuk wajah oval, serta memiliki postur tubuh sedang hingga tinggi. Sebagian masyarakat Pulau Nias juga berkulit putih dan berkulit sawo matang seperti orang Indonesia pada umumnya. Ciri-ciri fisik ini berpadu dengan kebudayaan di pulau yang masuk wilayah administratif Sumatera Utara itu. Hal ini juga membuat masyarakat Pulau Nias mudah dikenali. Kebudayaan suku Nias memiliki kebudayaan serta bahasa daerah yang unik bahasa daerah. Dalam percakapan sehari-hari, suku Nias menggunakan bahasa Nias yang disebut Linono Niha. Secara bebas, Linono Niha dapat diterjemahkan sebagai bahasa orang Nias yang digunakan sebagai lingua franca di Pulau Nias, terutama di daerah Nias Utara. Bahasa Nias untuk di daerah utara dapat dipahami juga oleh masyarakat Nias di daerah selatan, barat, serta pulau-pulau batu. Bahasa Nias memiliki 6 vokal, sedangkan pengucapan bahasa Nias umumnya tidak mengandung konsonan pada akhir kata atau suku kata. Bahasa Nias tidak mengenal kata berakhiran konsonan. Hal ini mempengaruhi bahasa Indonesia yang dilafalkan penutur bahasa Nias. Tradisi Fahombo adalah tradisi melompati susunan batu yang terkenal dari Pulau Nias. Umumnya, hanya anak laki-laki suku Nias saja yang melakukan Fahombo batu untuk mendapatkan pengakuan telah dewasa dan sudah siap untuk berperang. Keunikan dari tradisi ini adalah seorang laki-laki harus mampu melompati batu setinggi 2,4 meter tanpa menyentuh permukaan atas sedikit pun dan mendarat dengan selamat. Untuk melakukan Fahombo, dibutuhkan keseimbangan tubuh dan mengontrol lompatan agar bisa mendarat dengan stabil tanah. Oleh karena itu, anak laki-laki suku Nias telah melatih dirinya sejak usia 7 tahun. Akan timbul kebanggaan tersendiri setelah berhasil melompati susunan batu, termasuk juga dari pihak keluarga yang biasanya akan menggelar acara syukuran. Tarian perang suku Nias adalah salah satu tarian tradisional di Pulau Nias yang bercerita tentang peperangan antar desa di masa lampau. Adat istiadat suku. Suku Nias juga semakin lengkap dengan adat istiadat yang tak kalah unik kepercayaan masyarakat suku Nias. Dulunya memiliki kepercayaan tersendiri bernama Palebegu dan Fanomba Adu. Fanambo Adu adalah keyakinan masyarakat pada roh leluhur atau nenek moyang yang diwujudkan dalam pahatan kayu atau batu, ataupun pohon yang disebut pohon vosi untuk disembah. Ada juga kepercayaan pada kekuatan gaib, arwah nenek moyang, serta roh halus. Suku Nias pun membuat rupa-rupa patung, pohon, sungai, dan wujud lainnya. Namun, mereka memiliki kepercayaan berupa Injil dan lebih bervariasi, mulai dari Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, dan Buddha. Pakaian adat suku Nias memiliki
pakaian adat tersendiri bernama ohalu untuk laki-laki. Ciri khasnya antara lain berwarna emas dengan perpaduan warna lain, seperti putih, merah, dan hitam. Sementara pakaian adat perempuan bernama oroba sioli dengan ciri dan warna yang sama. Pembagian warna untuk pakaian adat suku Nias menandakan kasta dari masyarakat. Warna kuning dengan corak persegi dan bunga kapas misalnya, digunakan oleh kaum bangsawan. Warna merah bercorak segitiga untuk prajurit, hitam untuk petani, dan putih untuk menunjukkan identitas para tokoh agama. Rumah adat untuk rumah adat, suku Nias memiliki setidaknya 2 jenis, yaitu omohada dan omosebuah. Rumah adat omohada diperuntukkan khusus bagi rakyat biasa yang berbentuk persegi. Rumah adat omosebuah biasa digunakan oleh kepala desa yang dibangun di pusat desa. Selain itu, ada ciri khas tersendiri dan berbeda-beda pada rumah adat masyarakat Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Tengah. Masyarakat suku Nias bagian utara memiliki rumah adat dengan atap rumah diberi loteng dan jendela untuk ventilasi. Beda lagi dengan masyarakat suku Nias Selatan, umumnya tinggal di area perbukitan, dengan bentuk persegi panjang dan atap menjorok ke arah jalan. Sedangkan masyarakat Nias Tengah memperkaya rumah adatnya dengan seni dekorasi, seperti replika hewan yang berada di bagian depan rumah. Beberapa hal tentang suku Nias di atas barulah secuil kisah mengenai keunikan dan keanekaragaman yang ada di Indonesia.